Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Rahmadiansyah dengan NIM F1D022031. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari yang saya kerjakan. Ya, yang dimana proyek dari pemesanan perkara itu tuh yang terkait dengan TF-IDF dan dimana di sini saya mengambil judulnya itu analisis penjualan di perusahaan suku cadang sepeda motor. Oke, ini nama saya Dita Rahmadiansyah dengan NIM S1D022031. Mungkin langsung aja masuk. Ini latar belakangnya yang dimana latar belakang ini nih ada yang disampaikan bahwa di sini saya menyampaikan dulu yang terkait dengan PS Park yang dimana PS Park ini adalah sebuah kerangka kerja komputasi terdistribusi yang dirancang untuk pemrosesan data secara berskala besar. Dan juga di sini dia menggunakan Apache Spark, di situ dikenal sebagai karena kecepatannya, skalabilitas dan kemampuannya dalam menangani pemrosesan data dalam jumlah besar. Dan juga di sini kita ada fokus terhadap TF-IDF yang dimana TF-IDF ini adalah singkatan dari Term Frequency Inverse Document Frequency. Ini adalah teknik yang digunakan untuk menilai seberapa penting kata dalam satu dokumen dibandingkan dengan koleksi dokumen lainnya. Dan juga TF-IDF ini menggabungkan dua ukuran statistik utama yang dimana ada TF dan juga IDF. Itu TF itu mengukur untuk frekuensi kemunculan sebuah kata dalam suatu dokumen, dan sedangkan untuk IDF itu mengukur seberapa umum atau jarang sebuah kata muncul di seluruh koleksi dokumen. Di sini ada tujuannya yang dimana tujuan dari saya mengambil dataset ini adalah untuk menganalisis penjualan di perusahaan suku cadang sepeda motor, dan di sini ada saya sampaikan juga, saya paparkan untuk terkait dengan link dataset saya mengambil dataset dari Kaggle. Terus di sini saya langsung masuk aja di source code TF-IDF-nya, yang dimana di sini saya ada lampirkan terkait dengan library. Ini ada library yang saya menggunakan from PS Spark SQL import Spark Season, dan juga ada PS Spark ML feature import tokenizer hashing TF IDF, dan juga di sini saya ada menambahkan dua library, yaitu ada import time dan juga import matplotlib. Di sini maksudnya saya menggunakan import time ini untuk mengukur waktu akurasinya, dan sedangkan untuk import matplotlibnya ini nih untuk menampilkan grafik hasil analisis dari core-core yang udah saya analisis gitu kan. Terus langsung masuk aja ke apa namanya, dari Devran TF-IDF ini sampai yang ke tokenizer Wolf, sampai ada juga di selanjutnya ini ada eh, Spark Stop gitu. Yang dimana itu maksudnya adalah script run TF-IDF ini nih dia menggunakan Spark ML untuk melakukan ekstraksi fitur teks, yang dimana kita menggunakan TF-IDF. Terus proses ini juga dimulai dengan membaca file CSV yang berisi data penjualan ke dalam data frame Spark-nya. Selanjutnya, kolom untuk yang produk lainnya itu dipilih sebagai input untuk pemrosesan teks. Terus untuk langkah-langkah berikutnya itu dia meliputi tokenisasi teks menggunakan tokenizer, terus kemudian ekstraksi fitur itu menggunakan hashing TF untuk menghitung frekuensi kemunculan kata, dan untuk IDF-nya itu untuk menghitung bobot informatif setiap fitur, yang dimana hasil akhir dari proses ini adalah data frame yang berisi kolom features yang merepresentasikan numerik dari teks produk lainnya tersebut. Dan untuk terakhir itu yang data frame itu yang telah diproses ditampilkan pada konsol menunjukkan contoh baris data beserta fitur yang diekstrak. Setelah itu sesi Spark diberhentikan. Keseluruhan proses ini diukur waktu eksekusinya yang dapat berguna untuk mengoptimalisasikan kinerja. Dan juga di sini ada end time. Di sini end time ke sampai ke times dari ini, dari end time yang ini sampai uh, sampai ke core times-nya gitu. Nah,
Maksudnya dari script yang di atas itu dia berguna untuk menjalankan proses TF-IDF menggunakan PSPARK dengan jumlah core yang berbeda-beda. Jadinya proses ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh jumlah core terhadap waktu eksekusi. Dan juga setelah kita melakukan proses TF-IDF itu eh, untuk semua jumlah core, waktu eksekusi dengan jumlah berbagai core itu ditampilkan menggunakan print, yang dimana data waktu eksekusi dan jumlah core itu dikonversi menjadi daftar penggunaan list untuk diplot menggunakan library matplotnya tadi. Dan grafiknya itu dihasilkan menunjukkan hubungan antara jumlah core yang digunakan dan waktu eksekusi prosesnya TF-IDF. Nanti akan saya paparkan terkait dengan hasil programnya. Jadinya eh, dari grafik tersebut itu tuh kita bisa melihat bahwa semakin banyak jumlah core yang digunakan, maka semakin cepat waktu eksekusi proses TF-IDF ini. Oleh karena itu, ini grafik ini menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya komputasi yang lebih besar dalam hal ini jumlah core dapat meningkatkan efisiensi pemrosesan data dalam lingkungan Spark. Dan di sini ada saya paparkan terkait dengan hasil datasetnya, yang dimana di sini ada sampel datasetnya, di sini ada yang dimana di sini ada date dan juga ada warehouse, client type, product line, quantity, unit price, total, dan juga payment dari uh, konsumen-konsumennya. Di sini ada saya paparkan terkait dengan TF-nya. Di sini saya menggunakan product line dan juga words itu. Terus ini ada IDF-nya, produk lainnya, dan juga raw feature-nya. Terus ini ada hasil dari TF-IDF dan core-nya. Ini hasil dari TF-IDF yang dimana dari berbagai produk ini ada fitur-fiturnya, dan juga di sini saya ada paparkan terkait dengan core-nya. Ini untuk core yang 2 CPU. 2 CPU itu tuh dia waktu eksekusinya dengan 2 CPU itu tuh sekitar 6,38 sekian detik gitu, atau seconds. Dan ini ada untuk core yang 4 dan 8. Core 4 dan 8 itu tuh dia menempuh waktu sekitar eh ini kalau kurang jelas sekitar 0,98700 sekian detik. Dan ini untuk eh eksekusi yang 8 core-nya atau 8 CPU itu dia 0,957 sekian detik. Jadinya total dari seluruh berbagai core itu tuh dia eh, untuk core-nya itu menghabiskan waktu sekitar untuk yang dua core apa untuk yang 2 CPU itu sekitar 6,386 sekian. Terus untuk yang 4 CPU itu tuh 0,987 sekian, dan juga untuk core yang 8 itu 0,957 sekian. Terus di sini saya ada paparkan juga terkait dengan hasil percobaan dengan melihat akurasi dan juga hasil grafik analisa yang udah saya jelaskan sebelumnya yang di codingan. Di sini saya ada paparkan yang dimana di sini ada disampaikan itu akurasi yang saya dapatkan ini adalah 0,819 sekian, dan juga eksekusi waktunya itu tuh sekitar 12,727 detik. Dan di sini bisa kita sama-sama lihat kalau ini hasil dari grafik dari berbagai core-nya, dari berbagai jumlah core, yang dimana di sini saya bisa simpulkan juga bahwa semakin semakin besar CPU yang digunakan, maka penggunaan sumber daya komputasi yang lebih besar. Jadinya dalam hal ini jumlah core itu dapat meningkat ketika efisiensi pemrosesan data dalam lingkungan Spark. Gitu. Mungkin itu aja, sekian dari saya. Thank you, terima kasih. Mohon maaf jika masih ada kurang, dan selebihnya ada di Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih dari saya. Sekian hasil presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.